Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas lagi, ini adalah video terakhir untuk bahas SKD CPNS ya. Terima kasih loh teman-teman udah nonton video aku dari awal, yang merasa masih butuh asupan boleh ya. Nanti lihat aja di deskripsi, aku selipin part 1 sampai part 15-nya. Oke? Di sini aku bakal bahas tentang TIU dan TWK CPNS yang mirip keluar ya guys ya. Nah, aku juga mau infoin teman-teman buat yang masih pengen coba ikut tryout gitu ya sebelum ujian. Aku rekomendasiin tryout dari Privat Alfaiz. Harganya murah banget dan soalnya itu juga sudah hot serta mirip sama soal asli guys. Jadi ini tuh harganya cuma 50.000, dapat 3 TO ya. Pakai kupon RETA23. Nah, tapi kalau misalnya mau satu aja deh gitu ya, karena besok udah ujian atau lusa ujian gitu ya, nggak keburu kalau tiga, boleh banget guys pakai yang satuan, harganya cuma 20.000 aja ya, diskon 5.000 dengan kode kupon RETA gitu ya. Oke, sip, gitu aja info di awal. Dan langsung aja kita bahas mengenai soal-soal yang hot keluar di CPNS 2023. Oke, yang pertama nih. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik ya. Pokoknya ada perbedaan gitu ya, ada keberagaman gitu. Oke. Dan keunikan di setiap wilayahnya. Jadi di sini ada karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oke. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut. Berarti di sini tuh logika kita adalah kalau misalnya ada keberagaman, ya berarti kita harus apa? Menjaga persatuan dan kesatuan gitu ya. Persatuan dan kesatuan ini termaktub dalam Pancasila sila ketiga. Nah, kalau misalnya ada persatuan dan kesatuan, negatifnya itu apa? Kontranya itu apa? Berarti kan ada namanya perpecahan ya. Ini kan positifnya nih. Nah, yang negatifnya itu ada namanya perpecahan, disintegrasi gitu ya, atau konflik. Nah, berarti kita cari yang berhubungan sama si dua jawaban ini aja guys. Kalau misalnya nggak menjaga persatuan dan kesatuan, yang kedua adalah meminimalisir konflik. Nah, gitu ya. Coba yang A, memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Tidak boleh guys ya. Karena kan di pasal 1 ayat 2 ya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti sebenarnya tuh pemegang tertinggi itu adalah rakyat ya, bukan pemerintah. Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Nah, ini bisa jadi benar karena lihat dari poin yang ini ya. Kalau ada perpecahan atau konflik, kita harus meminimalisirnya atau memperkecil hal yang berpotensi. Oke, yang C, memperkuat kedudukan bahasa daerah. Enggak ya guys ya, harusnya bahasa Indonesia ya. Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional. Kebalik, menghilangkan perbedaan antar suku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini jebakan teman-teman, hati-hati ya, perbedaan itu pasti ada gitu. Nah, cuma kita tuh harus menjaga persatuan dan kesatuan ya, jadi kurang tepat yang E. Nah, jadi yang tepat itu adalah jawaban yang B. Oke, begitu. Lanjut ya. Oke, baru-baru ini video klip bertema Wonderland Indonesia sedang menjadi perbincangan warganet. Oke, kita dapat gitu poinnya adalah tentang si Wonderland Indonesia. Kita baca dulu soalnya. Hal yang dilakukan oleh Alfiref. Oke, jadi nanti kita fokusnya ke Alfiref dan si masyarakatnya ya. Dia tuh bersikap seperti apa. Nah, terus katanya si Wonderland Indonesia itu waktu itu pernah viral guys ya. Itu video tayang di YouTube yang merupakan komposisi musik yang menggabungkan berbagai lagu daerah. Video karya YouTuber sekaligus komposer Alfie Rev ini diyakini merupakan bentuk persembahan untuk Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Oke. Terus ini dijelasin nih ya kolaborasinya. Terus katanya selain musik tradisional juga ada penampakan baju daerah gitu ya. Hal ini pun sontak membuat warganet takjub atas karya Alfie dan merasa bangga, ada kata-kata bangga guys, dengan keragaman budaya Indonesia yang ditampilkan dalam video tersebut. Oke, hal yang dilakukan ya, berarti ini cerminan sikap apa? Sebenarnya di sini udah di point out sih guys tentang bangga ya. Kebanggaan terhadap ini gitu ya, budaya kita ya, mulai dari tadi lagu daerah, baju daerahnya, dan pokoknya keragaman budayanya. Yang ada kata bangga gitu apa guys? Ada nggak? Yang A ya.
Bangga terhadap budaya Indonesia yang ditunjukkan secara langsung. Kita coba checklist dulu. Kita lihat yang B ya. Memamerkan kebudayaan Indonesia supaya terlihat mewah. Di sini ada kata-kata mewah ya. Padahal kan tidak seperti itu ya guys ya. Indonesia kan terkenalnya itu dengan pola hidup yang sederhana nggak sih guys? Jadi bukan ini gitu maksudnya ya, bukan. Yang C, menjalankan perannya sebagai konten kreator demi mendukung tujuan bangsa. Ini bisa jadi bener ya, cuma kita fokusnya adalah Alfiraf dan masyarakat ya. Di sini ada peran masyarakat juga nih. Jadi nggak hanya sebatas dia sebagai konten kreator. Oke. Melakukan apa saja demi bangsa Indonesia dengan sepenuh hati. Apa saja ini nggak jelas ya. Apa gitu. Kerja keras mewujudkan tujuan nasional yang kuat dan berwibawa. Kerja keras dalam rangka apa gitu ya. Maksudnya tuh ini kurang detail aja sih kalau menurut aku ya. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi yang benar-benar dijelaskan di teksnya tuh sebenarnya masih berhubungan sama yang poin A ya. Bangga terhadap budaya Indonesia yang ditunjukkan secara langsung lewat si karyanya Wonderland Indonesia. Begitu guys. Nomor 3, latar belakang MK terbentuk adalah karena MK itu Mahkamah Konstitusi ya guys ya. Coba kita lihat. A. Pemberian gerasi dan amnesti oleh Presiden. Oke. Kalau ini kan oleh Presiden ya guys ya. Berarti ini adalah salah satu fungsi Presiden ya. Berarti enggak ya. Jadi ada gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kalau yang B, C, dan D ini adalah fungsi MK ya guys ya. Menguji undang-undang terhadap undang-undang, pembubaran parpol, penyelesaian perselisihan pemilu. Nah, berarti ya udah jawabannya yang E, amandemen konstitusi oleh MPR. Itu dilakukan tahun 2001. Kalau soal hafalan gini sebenarnya masih ada nggak sih keluar di TWK CPNS? Ada ya guys ya, ada. Jadi nggak full banget penalaran. Kalau teman-teman dapat hoki gitu ya, ada aja guys soal-soal hafalan. Dan sebenarnya lebih susah nggak sih kalau soal hafalan tuh? Kayak beneran kita harus tahu gitu ya, nggak bisa tang-ting-tung aja ya. Oke, nomor 4. Salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas, yang artinya, oke, sebenarnya kan di sini tuh parsial tuh adalah bagian ya guys ya. Nah, berarti kalau imparsial tuh tidak boleh menjadi bagian atau tidak boleh berpihak terhadap peserta pemilu. Jadi harus netral gitu ya. Jadi langsung aja yang B, bukan yang A, C, ataupun D. Nah, pada suatu jamuan makan malam ada 8 orang eksekutif muda. Mereka katanya duduk mengelilingi satu meja bundar. Ada Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michelle, Rani, dan Togi. Oke. Oke guys, kalau misalnya 8 orang dia duduk melingkar, kita bikin kayak panah gitu guys. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu aja ya. Oke, sekarang kita baca ketentuannya. Katanya Gael duduk berseberangan dengan Aga. Berarti misalnya di sini Gael ya, di sini Aga. Oke, sebenarnya bebas sih mau ditempatin di mana aja ya, asal sesuai sama ketentuannya. Oke, berseberangan ya, yes. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Oke, misalnya aku simpan Michael di sini. Michael. Oke, terus kan Togi. Togi duluan, berarti Togi yang di atas, guys. Togi dan Lala, gitu ya. Betul ya? Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Oke, berarti di sini Lala berhadapan dengan Laura. Oke. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Oke, ini Togi. Terus 1, 2. Nah, di sini Aga. Berarti udah bener ya. Rani berada di depan Michael. Oke, di sini Michael, berarti di sini Rani. Oke. Yang belum siapa, guys? Di sini agak udah, oh Didi ya. Lala, Laura, Gael, Michael, Rani, Togi udah. Oke, berarti di sini Didi. Nah, yang ditanyain adalah siapakah yang duduk di depan Didi. Di depan tuh yang berhadapan ya. Di sini udah Togi, udah langsung aja, guys. Nah, misalnya tuh di soal-soal berikutnya tuh suka masih dengan konsep yang sama, cuma dia agak-agak dibalik-balik gitu aja guys, si urutan duduknya ya. Jadi nanti berpacuan sama si arahan instruksinya, tapi disesuaikan juga sama soalnya. Oke? Nomor 6, ini pecahan banyak banget keluar guys, bahkan 3 sampai 4 soal nih. Jadi sayang banget kalau misalnya kurang tepat ya. Oke, di sini 7/1/2 dibagi 5 ditambah 3/4 dikali 8 dikurangi 20%. Kita kerjain yang mana dulu? Kita kerjain yang kali dan bagi dulu, guys. Oke, di sini ada bagi, ini ada kali, berarti kita kerjain dulu ya yang depan ya. 7/1/2 berarti kan 7 kali 2 14 tambah 1 15 ya. 15/2 kita bagi 5. Bagi 5/1 itu artinya adalah kita kali sama 1/5. Sama aja ya, kita balik ya. Oke, kita selesaiin dulu yang ini ya. 15 bagi 5, 3 ya. Jadinya 3/2. Oke.
Kita lanjut sih yang ini. 3/4 dikali 8. Oke, ada yang bisa kita coret? Ada ya. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Oke, berarti di sini plus 6. Kita kurangi 20%. 20% itu adalah 0,2 ya. Kan 20 bagi 100. 20 bagi 100 itu berarti ke depan nih, komanya 2, 1, 2. Jadi sini jadinya 0,2. Oke. Sorry, ini dikurang, guys. Nah, oke. Jadi gimana nih? Kita kurang ya, kurang 0,2. Oke. 3/2 jadi 3/2 itu 1,5 ya. Nah, berarti gini aja jadinya 1,5 tambah 6, 7,5. 7,5 kurangi 0,2 itu adalah 7,3. Betul ya? Jadi jawabannya yang bebek. Oke, lanjut. Hubungan objek pada kalimat Hadi berencana mengisi genset dengan bahan bakar sebelum malam hari tiba. Oke. Di sini kan hubungan objek, teman-teman. Ini sebenarnya PR di konten sebelumnya ya. Berarti kita fokus saja ke objeknya. Objeknya adalah genset dan bahan bakar. Oke, genset apa hubungannya sama bahan bakar? Genset itu diisi gitu ya oleh bahan bakar. Bahan bakar. Sebenarnya tuh kalau di konten sebelumnya itu teman-teman banyak yang pilih jawaban D atau E gitu ya. Nah, tapi di sini sebenarnya jawabannya adalah, coba kita baca dulu guys yang D ya. Zuhar membeli papan tulis dan spidol. Papan tulis dan spidol. Papan tulis dan spidol. Spidol. Oke. Ikan dia bernafas dengan paru-paru gitu ya. Berarti di sini si objeknya adalah ikan dengan paru-paru atau bernafas dengan paru-paru gitu ya. Bernafas dengan paru-paru. Siapa papan tulis diisi sama spidol? Betul. Ikan bernafas diisi dengan paru-paru ya. Betul. Nah, coba coba kita cari lagi hubungannya guys. Genset itu bisa nggak nyala tanpa bahan bakar? Nggak bisa. Jadi kayak di sini ada keterkaitan banget ya. Jadi kayak simbiosis gitu ya. Simbiosis, nggak, pokoknya hubungan lah ya. Ada paru-paru, bisa nggak bernafas? Ya nggak bisa juga ya, ini juga benar. Cuma guys, di sini tuh sebenarnya bagian dari alat pernafasan ya. Nah, sedangkan di sini tuh lebih ke bahan baku tuh lebih ke isinya gitu. Jadi kalau nafas tuh harusnya di sini udara sih kalau menurut aku ya. Jadi bukan yang E sih. Jadi lebih tepat yang D. Ya, tepat itu yang D, guys. Oke, sip, lanjut nomor 8, nomor terakhir ya. Selesaikan oleh 6 orang. Kita pakai rumus OWH aja. Sebelumnya kan aku udah jelas tentang rumus OST, guys. Tapi di sini ada juga rumus OWH ya. O itu orangnya berarti 6. W itu waktunya berarti 4. H itu hasilnya di sini 2/3 ya. Berapa banyak orang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan? Oke, di sini kan baru 2/3 pekerjaan ya. Kalau seluruh pekerjaan itu adalah 3/3 atau 1 gitu ya. Nah, di sini dalam 2 hari ya. Nah, berarti di sini kita ingin adalah si orangnya berapa. Oke, kita pakai rumus OEH itu tinggal gini guys. Dari O ke W kita kali, nanti kita kali lagi ke yang H2-nya. Jadi 6 kali 4 kali 1 sama dengan X. Nah, di sini X kali 2 kali 2/3 gitu. Jadi 2X dikali 2/3. Oke, berapa guys di sini? 6 kali 4, 24 ya. 24 kali 1, 24. 2, 2 dikali 2X dikali 2/3. Nah, 2 kali 2 itu 4/3X. Oke, berarti X-nya adalah 24 kali 3 bagi 4 dibagi sama 4. Jadinya 24 kali 3 bagi 4 ya. Jadinya 24 bagi 4, 6. 6 kali 3 adalah 18. Maka di sini X-nya adalah 18. Udah deh, gitu ya. Jadi gitu aja, gampang. Oke, nah ini ada PR, silakan kirim di kolom komen dan aku doain semoga yang belum ujian di tanggal 16, 17, 18 bisa dimudahkan, dilancarkan dan mendapatkan nilai maksimal ya. Gitu aja dari aku guys. Kalau misalnya kamu mau update premium TO-nya bisa ya ke web Privat Alfaiz dan pakai kode RETA23 untuk yang bundling 3 TO dan kode kupon RETA untuk yang satuan. Nah, karena ini video terakhir, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video-video aku. Semoga berkah terus hidupnya, sukses, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.